Bawaku Bapa mengenal pribadimu, biarlah hatiku selalu menghormatimu. Bimbingku di setiap langkah hidupku, agar ku tak melukai hatimu. Bawaku Bapa mengenal pribadimu, biarlah hatiku selalu menghormatimu. Bimbingku di setiap langkah hidupku, agar ku tak melukai hatimu. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Tuhan, ku rela mengosongkan bejana hidupku, agar kehendak-Mu saja yang ku ikuti. Kerinduanku hidup serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa di surga. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Bawaku Bapa mengenal pribadimu, biarlah hatiku selalu menghormatimu. Bimbingku di setiap langkah hidupku, agar ku tak melukai hatimu. Bawaku Bapa mengenal pribadimu, biarlah hatiku selalu menghormatimu. Bimbingku di setiap langkah hidupku, agar ku tak melukai hatimu.
selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Tuhan, ku rela mengosongkan bejana hidupku, agar kehendak-Mu saja yang ku ikuti. Kerinduanku hidup serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa di surga. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Bawaku Bapa mengenal pribadi-Mu, biarlah hatiku selalu menghormati-Mu. Bimbingku di setiap langkah hidupku, agar ku tak melukai hati-Mu. Bawaku Bapa mengenal pribadi-Mu, biarlah hatiku selalu menghormati-Mu. Bimbingku di setiap langkah hidupku, agar ku tak melukai hati-Mu. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Tuhan, ku rela mengosongkan bejana hidupku, agar kehendak-Mu saja yang ku ikuti. Kerinduanku
hidup serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa di surga. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Bawaku Bapa mengenal pribadimu, biarlah hatiku selalu menghormatimu. Bimbingku di setiap langkah hidupku, agar ku tak melukai hatimu. Bawaku Bapa mengenal pribadimu, biarlah hatiku selalu menghormatimu. Bimbingku di setiap langkah hidupku, agar ku tak melukai hatimu. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Tuhan, ku rela mengosongkan bejana hidupku, agar kehendak-Mu saja yang ku ikuti. Kerinduanku hidup serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa di surga. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa
berkenan padamu, ini hasrat jiwaku. Selamat pagi, shalom buat seluruh Bapak Ibu. Dimanapun Bapak Ibu berada, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah live streaming. Kita patut bersyukur sebab anugerah Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini, Tuhan berikan kesempatan untuk kita boleh beribadah lagi. Untuk kita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau luangkan waktu kita sejenak. Untuk kita fokuskan hati dan pikiran kita. Untuk kita boleh beribadah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab kami ada sampai hari ini Tuhan, semua hanya karena anugerah-Mu saja Bapa. Biarlah pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau serahkan hati dan pikiran kami Tuhan Yesus, untuk kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau boleh sertai ya Bapa setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus untuk datang lagi di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebab jarak tidak menjadi halangan kami Tuhan, untuk kami boleh terus datang menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau yang tahu setiap kedalaman hati kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau penuhi hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Biarlah hadirat-Mu turun atas kami semua ya Tuhan Yesus. Baik kami yang melayani-Mu dari tempat ini Tuhan, dan jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah ya Bapa. Kau sertai kami semua Tuhan, dan kami percaya ya Bapa, Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Kami bawa ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau rendahkan hati dan pikiran kita untuk kita fokus sembah Tuhan. Ini kerinduan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang tahu setiap isi hati kami Tuhan. Engkau yang mengenal kami lebih dari siapapun Bapa. Bentuk kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami mau serahkan seluruh hidup kami Tuhan Yesus, untuk hormat kemuliaan-Mu Bapa. Kita mau sembah, kita mau angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Sebab kami datang dengan seluruh kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin
seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari kita mau angkat pujian ini sekali lagi dari awal, lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami datang ya Bapa dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab begitu besar kasih-Mu, oh ya Bapa. Penyertaan-Mu sempurna, Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, di tempat Bapak Ibu masing-masing kita mau sembah Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu di hadapannya. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Yesus. Glory bagi-Mu. Bentuk kami Tuhan seturut kehendak-Mu Bapa. Ajar kami setia. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Sebab tiada Allah yang seperti-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Sebab Engkau yang mengerti setiap hati kami Tuhan, setiap pergumulan hidup kami Bapa. Engkau yang tahu seluruh isi hati kami Tuhan Yesus. Bentuk kami Tuhan, ajar kami Bapa. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Ini hidup kami ya Bapa. Pakai kami seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau serahkan hidupku, oh Yesus. Ku percaya rencana-Mu, oh. Terima
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih. Mari Bapak Ibu, angkat pujian ini sekali lagi. Sebab Tuhan mau menjadikan kita indah di hadapan-Nya. Bentuk kami Tuhan seturut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau serahkan seluruh hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau boleh ada di setiap musim hidup kami Tuhan Yesus. Seberapapun sulitnya hari-hari ini yang kami jalani Bapa, tapi kami mau percayakan ya Tuhan Yesus, segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab Engkau senantiasa menyertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah perbaharui hidup kami Tuhan. Sebentar ya Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau siapkan hati dan pikiran kami Bapa, untuk kami boleh fokus menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah tidak ada keinginan lain hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau tanggalkan beban kami Tuhan Yesus sejenak. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kau perbarui hidup kami Tuhan dengan firman-Mu ini ya Bapa. Kiranya semakin hari Tuhan kami semakin mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga berkati Tuhan Yesus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kau tutup buku selera hamba-Mu Tuhan Yesus. Kiranya kebenaran disampaikan Tuhan dapat menyegarkan kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami mau fokus mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Sebab firman-Mu Tuhan dapat mengubahkan hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau angkat satu pujian. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti ujung jalan. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Biarlah pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan, sebab kami hanya mau percaya padamu Bapa. Mari Bapak Ibu, kita mau naikkan pujian dari awal. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti Tuhan. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan
Shalom Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saudara yang bergabung di dalam ibadah streaming pada pagi hari ini. Bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerahnya kita bisa kembali berjumpa dan saya berdoa agar kita semua boleh menerima berkat. Dan pasti di mana saja Tuhan berada bersama-sama dengan kita, maka kesanalah Tuhan memerintahkan berkat bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pagi ini sama-sama kita akan membaca Alkitab kita dari Markus pasal 1. Markus pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Saudara yang Tuhan kasihi, di dalam Alkitab kadangkala kita menemui teks-teks yang susah dipahami. Yang maksud saya susah dipahami itu adalah oleh orang-orang Kristen yang tentu saja kurang diperlengkapi dengan teologi dan pengajaran yang benar, sehingga bertemu dengan teks-teks yang susah dipahami, itu menimbulkan keraguan dalam hidupnya, kebingungan dalam hatinya, yang pada akhirnya ada banyak orang Kristen menjadi tidak memahami apa yang sebenarnya kebenaran yang dikandung di dalam teks-teks yang dianggap sukar tadi. Salah satu teks yang sukar dipahami adalah yang seperti kita baca hari ini. Yesus dibaptis. Pertanyaannya tentu, Yesus kok dibaptis? Kita tahu yang selama ini berlaku di dalam tradisi gereja kita dan di gereja di mana-mana saja. Orang yang bertobat terima Tuhan Yesus, maka tidak bisa tidak dia harus dibaptiskan. Sebab dibaptis itu adalah simbol di mana orang itu menguburkan manusia lamanya, artinya statusnya dia orang berdosa. Nah, kalau Yesus dibaptiskan, itu maknanya apa? Apakah berarti juga bahwa Yesus adalah orang berdosa yang perlu bertobat? Lalu kemudian, biasanya kita juga paham kalau orang dibaptiskan itu biasanya adalah cara atau langkah yang dilakukan orang itu untuk memeluk sebuah agama. Dalam hal ini tentu agama Kristen. Apakah Yesus dibaptis itu dalam rangka untuk menjadi anggota sebuah agama tertentu atau memeluk agama Kristen? Kita tahu jawabannya pasti tidak. Kenapa? Karena waktu itu Kristen itu belum ada. Agama Kristen belum ada Bapak Ibu. Ya. Kristen itu sendiri artinya adalah pengikut Kristus. Nah, mengapa Yesus dibaptis? Kok Yesus dibaptis? Kenapa itu harus dilakukan? Apakah Yesus itu orang berdosa? Ketika orang-orang Kristen tidak memahami makna yang sebenarnya dari teks yang sulit ini,
Lalu muncullah kebingungan. Dan yang luar biasanya, dalam tanda petik luar biasa artinya aneh adalah orang-orang di luar sana yang tidak mengerti kekristenan, yang beragama lain, kadangkala ikut mengambil teks ini untuk mencari kelemahan ajaran Injil, bahkan menyerang kekristenan, iman Kristen, atau khususnya Kristologi, yang kemudian mengatakan bahwa kenapa kita menganggap Yesus itu Tuhan, sedangkan dia adalah orang berdosa yang dibaptiskan sama seperti manusia yang mau bertobat dan dibaptiskan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, tentu bahwa pemahaman-pemahaman yang salah dan pemahaman yang dangkal ini harus kita perbaiki dan kita luruskan. Khususnya khotbah ini saya tujukan kepada jemaat yang saya gembalakan, agar saudara sekalian memahami secara benar dan belajar cerdas berpikir, supaya kita tidak terombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang salah, apalagi pengajaran-pengajaran yang disalahartikan, yang mengeluarkan teks dari konteksnya, sehingga muncul pengajaran-pengajaran yang bersifat menyerang dan melemahkan iman orang Kristen. Apa yang saya ingin katakan kepada saudara adalah, dalam Markus pasal yang kita baca tadi, pasal 1 ayat 9-11 ini, kita harus memahami teks Yesus yang dibaptiskan ini secara benar. Membaca teks-teks kitab suci harus membaca dengan cara pandang yang benar. Sebab ada kalanya teks dalam Alkitab itu bisa dipahami secara harafiah, artinya mudah kita pahami apa yang dituliskan, apa yang dikatakan secara harafiah itu kita pahami. Tetapi ada kalanya membaca kitab suci itu adalah sebagai simbol-simbol. Alkitab tidak menyangkal bahwa Yesus pun seringkali mengajar murid-muridnya dengan simbol-simbol atau perumpamaan-perumpamaan. Dan karena itu seringkali pengajaran Yesus pun ada beberapa bagian yang harus kita membacanya dan melakukan pendekatan cara bacanya juga harus memahami sebagai simbol. Mari kita membedah teks ini secara benar Bapak Ibu, agar kita bisa menemukan kebenarannya yang sejati. Secara garis besar, peristiwa Yesus dibaptiskan ini adalah sebagai berikut. Waktu Yesus dibaptiskan oleh Yohanes di Sungai Yordan itu adalah fakta. Ketika Yesus keluar dari air, lalu ada 3 peristiwa yang terjadi. Yang pertama, dikatakan oleh Markus, langit terkoyak. Terkoyak tahu ya, berlubang besar, ya, robek, terkoyak itu. Lalu ada roh Allah yang turun seperti seekor burung merpati ke atas Yesus. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah ada suara yang terdengar dari surga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Nah, 3 peristiwa ini saudara-saudara tidak boleh membacanya atau memahaminya secara teks. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kalau kita memahami ini secara harafiah, bagaimana langit terkoyak, kemudian turun burung merpati, dan terdengar suara, maka pertanyaannya adalah, kalau langit itu benar-benar terkoyak, ini suatu peristiwa yang pasti sangat menghebohkan. Heboh, terutama untuk penduduk di Timur Tengah sana. Kenapa? Karena tiba-tiba langit koyak yang besar. Tidak mungkin koyaknya kecil seperti sedotan air, nggak mungkin. Pasti terbuka lebar, dan ketika terbuka lebar,
itu kan pasti dilihat oleh banyak orang, bukan hanya yang ada di Sungai Yordan yang melihat. Kalau kita memahami secara harafiah. Langit terkoyak besar itu akan menimbulkan peristiwa yang menghebohkan dan spektakuler. Dan saya dapat membayangkan bagaimana orang-orang yang kaget melihat langit terbelah itu, langit yang terkoyak itu, akan mencari apa penyebabnya. Dan orang akan mencari sampai menyerbu ke Sungai Yordan untuk ingin tahu apa yang terjadi. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus, saudara, saya berhayal orang akan mengeluk-elukan Yesus, menyembah Yesus. Karena seketika juga orang tahu bahwa Yesus itu adalah Allah yang turun dari surga. Dan kalau itu terjadi, mungkin gak Yesus ditolak oleh orang Yahudi? Mungkin gak Yesus disalibkan oleh orang Yahudi? Tidak mungkin, saudara. Pasti akan dielulukan karena mereka tahu bahwa inilah Mesias, Allah yang turun menjadi manusia. Dan kalau itu terjadi, maka rancangan Allah untuk melakukan karya keselamatan melalui drama penyaliban tidak pernah terjadi. Yang kedua, kalau roh Allah itu dibayangkan seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Burung itu turun dari langit yang terkoyak itu. Maka ini namanya burung ajaib yang dari sorga. Tentu kita dapat bertanya seperti apa sih burung yang turun langsung dari sorga. Merpati dari sorga itu seperti apa? Bentuknya seperti apa? Sama enggak dengan merpati yang dijual di pasar burung? Besarnya seperti apa? Lalu setelah turun di atas Yesus itu, dia pergi kemana? Kalau dia pergi berarti dia menuju sebuah tempat. Mungkin nggak dia berkembang biak? Kalau berkembang biak berarti ada merpati ilahi. Ya toh? Nah kalau itu kemudian dipahami secara harafiah, maka kita perlu bertanya warna merpati itu apa? Karena Markus tidak menuliskan warnanya apa. Di belakang hari kemudian orang baru melukiskan merpati itu warnanya putih. Itu rekayasa dari tokoh agama yang menghubungkan warna putih itu dengan kesucian. Tapi Markus nggak pernah menulis burungnya warna apa. Lalu yang ketiga, kalau benar-benar kita memahami secara harafiah ada suara dari surga yang terkoyak itu, kan jauh tuh langit dengan bumi. Jauh. Pertanyaannya volume suaranya tuh sebesar apa? Kalau dia berbisik sehalus apa? Dan yang kedua, suara yang turun dari langit itu pakai bahasa apa? Bahasa Ibrani? Bahasa Yunani? Atau bahasa Latin? Atau bahasa apa? Alkitab tidak mencatat secara jelas, detail bahasa apa yang dipakai. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kalau saya ngomong begini, ini pendapat saya, ini pandangan pribadi saya, pemahaman saya. Kalau ada saudara yang mendengar khotbah saya ini, kemudian saudara berkata bahwa apa yang terjadi itu adalah harafiah, saudara membayangkan bahwa langit itu memang terbelah, lalu ada burung merpati terbang dari sana, kemudian ada suara juga menggelegar dari langit ke Sungai Yordan, itu terserah saja, itu sah-sah saja. Tapi saya dalam kapasitas saya mengajarkan kepada jemaat saya, supaya kita harus berpikir cerdas untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Tentu kalau yang saya katakan tadi, tentang Yesus keluar dari air, lalu langit terkoyak, lalu roh Allah seakan seperti burung merpati hingga pada Yesus dan kemudian terdengar suara, dalam pandangan saya ini adalah harus dibaca sebagai bahasa simbolis gaya penuturan Markus. Jadi ini adalah
gaya penulisan Markus yang harus dipahami sebagai bentuk-bentuk simbolis. Nah, tentu simbolis yang dimaksudkan itu harus kita cari maknanya apa. Pendekatan-pendekatan simbolis itu harus dicari kebenarannya, dan kebenaran itu harus ada implikasinya untuk kita. Kebenaran itu harus bisa kita tangkap dalam rangka sesuai dengan rancangan keselamatan Allah untuk kita. Pemahaman teologi yang benar itu selalu harus berujung kepada implikasinya apa. Maka yang pertama kita melihat makna dari peristiwa Yesus dibaptiskan di Sungai Yordan itu tentu saja yang pertama karena itu bentuk solidaritas Yesus terhadap manusia. Dia turun menjadi manusia. Dia adalah Allah yang turun menjadi manusia, dalam inkarnasinya menjadi manusia, dia benar-benar berkeadaan sebagai manusia. Ketika dia berkeadaan sebagai manusia, dia tidak berpura-pura menjadi manusia. Dia 100% manusia. Dia mengasihani manusia. Manusia yang malang, manusia yang terpisah dari Allah, manusia yang tidak ada pengharapan, manusia yang tidak ada celah atau jalan untuk berdamai dengan Tuhan, yang ujung-ujungnya semua manusia pasti ke neraka. Yesus sangat mengasihi manusia, karena itu dia datang menjadi manusia. Dia memakai wujud manusia, berwujud manusia, dalam keadaannya sebagai manusia, benar-benar sebagai manusia, 100% manusia. Dia berproses juga sebagai manusia normal, lahir, anak-anak, remaja, sampai dia menjadi orang dewasa. Dia makan, dia tidur, dia juga haus, dia juga istirahat, dia juga bekerja, dan lain sebagainya. Jadi dia sungguh-sungguh manusia 100%, dia adalah manusia yang memiliki solidaritas terhadap keberadaan manusia. Yang olehnya dia datang ke dalam dunia dengan maksud dan tujuan. Ketika dia menjadi manusia, dia menjadi pengganti manusia, dia yang dikorbankan untuk manusia, dan dia adalah manusia yang sempurna, yang telah ditetapkan sebagai anak domba Allah yang mengangkut dosa seluruh dunia. Yang kedua, makna yang kedua adalah menunjukkan kerendahan hati Yesus. Ketika dia dibaptiskan, hal itu menunjukkan kerendahan hati Yesus. Ini makna yang berikutnya. Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, tentang Yohanes Pembaptis Alkitab berkata dalam Markus 1 ayat 7. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Saudara bayangkan, Yohanes Pembaptis adalah orang yang sangat rendah hati. Dia nabi besar. Dia seorang nabi yang berani menyatakan kebenaran kepada orang-orang Farisi, orang Saduki, orang-orang Israel yang penuh dengan kemunafikan. Dia menunjukkan dosa mereka, menelanjangi hidup mereka supaya mereka bertobat. Dia sangat dipakai Allah. Dan dia layak mendapat penghormatan yang luar biasa. Tetapi Nabi Yohanes adalah orang yang sangat rendah hati. Dia tidak mengaku-ngaku saya adalah Mesias. Dia tidak mengatakan bahwa aku itu yang harus dipuji. Tapi dia justru berkata, setelah aku atau kemudian daripadaku akan datang dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan melepaskan tali kasutnya, aku tidak layak. Saudara bisa membayangkan betapa kerendahan hati Yohanes ini sangat luar biasa. Tetapi saudara-saudara yang Tuhan kasihi,
Yohanes Pembaptis, nabi yang rendah hati itu ketika bersanding dengan Yesus, dia merasa membungkuk dan membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Walau demikian, maksud saya, dengan demikian kita dapat melihat betapa mulianya Yesus itu. Betapa agungnya Yesus itu. Betapa besarnya Yesus itu. Sampai seorang nabi besar seperti Yohanes pun dia berkata, untuk membungkuk di hadapannya dan membuka tali kasutnya pun, aku tidak layak. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, orang rendah hati bertemu dengan pribadi yang jauh lebih rendah hati yang bernama Yesus. Filipi pasal 2 ayat 5-11. Paulus menulis dengan sangat bagus, sangat baik tentang siapa Yesus itu. Dan nasihatnya untuk orang-orang yang merasa menjadi pengikut Yesus. Dikatakan dalam ayat 5. Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan telah mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus mengosongkan dirinya. Dia mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia sama dalam segala hal, kecuali dalam hal berdosa. Yesus tidak pernah berdosa dan tidak akan pernah berdosa. Dalam keadaan sebagai manusia, dia sama persis, dia 100% manusia. Dia bukan setengah manusia, dia bukan juga pura-pura menjadi manusia. Dia benar-benar manusia 100% dan Allah 100%. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu, kita bisa menemukan satu kebenaran dari peristiwa Yesus dibaptiskan. Kebenaran dari bahasa simbolik yang ditulis oleh Markus adalah bukan saja dia Allah yang memiliki solidaritas terhadap manusia dan terhadap manusia, terhadap nasib manusia. Tetapi dia juga adalah Allah teladan dan contoh dalam kerendahan hati. Bagaimana dia mengosongkan dirinya sendiri. Kata mengosongkan berarti dia melepaskan segala sesuatu. Dia mengosongkan dirinya, menyediakan ruangan dalam dirinya supaya manusia ada tempat dalam dirinya. Waktu dikatakan Yesus mengosongkan dirinya dengan maksud dan tujuan supaya manusia yang dikasihinya itu ada tempat di hatinya, ada tempat di hadapan Tuhan, ada tempat untuk dipulihkan agar manusia itu dikembalikan dalam rancangan yang semula. Dalam keberadaan sebagai hamba, sebagai manusia, dia merendahkan dirinya sedemikian rupa. Dan ketika dia dibaptiskan itu adalah merupakan bukti kerendahan hatinya luar biasa. Mau dibaptis di Sungai Yordan. Saudara kalau pergi Sungai Yordan kita tahu, sekarang yang saya tahu itu airnya tidak pernah jernih nih. Ya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dia mau dibaptis oleh tangan manusia yang bernama Yohanes Pembaptis. Padahal harusnya Yesuslah yang harus membaptis. Tapi kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus adalah peragaan dari sebuah kehidupan kerendahan hati yang menjadi jejak hidup yang harus kita teladani sebagai anak-anaknya.
kita harus merendahkan diri seperti Yesus. Karena Dia adalah teladan hidup kita. Saudara, sudah tidak ada tempat lagi bagi kita aktualisasi diri. Saudara, jangan sombong dengan dirimu. Saudara, jangan sombong dengan kecerdasanmu. Saudara, jangan sombong dengan prestasi yang kau anggap sebagai sebuah prestise dan prestasi dalam diri saudara. Saudara, jangan bangga dengan kekayaanmu. Saudara, jangan bangga dengan kesalehanmu. Sebab kesombongan manusia, keangkuhan manusia, itu menjadi suatu hal yang bertolak belakang dari karakter Yesus, Tuhan, Juru Selamat, dan teladan hidup kita yang mulia, yang harus kita teladani hidup kita. Itu sebabnya sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Tuhan, harus bersedia mengosongkan diri kita, merendahkan diri kita, karena seluruh hidup kita, seluruh keberadaan kita bergantung oleh karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah kita sombong, saudara. Dalam pelayanan saudara mungkin bisa dipakai Tuhan. Dalam pelayanan saudara mungkin bisa berkhotbah dengan baik. Bisa pimpin pujian dengan baik. Tapi pastikan dalam hatimu, kita tidak mencari pujian bagi kita. Kita tidak sedang mencari aktualisasi diri. Tapi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, semua kita lakukan untuk Tuhan. Dan yang kita lakukan ini harus menjadi sebuah model hidup yang meneladani kehidupan Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Alkitab berkata, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayo saudara-saudara yang Tuhan kasihi, rendahkan hati kita. Betul-betul kita harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa apapun dalam diri kita itu bukan milik kita. Apapun yang kita punya itu bukan hak kita. Kita harus melepaskan semua hak kita. Mengosongkan bencana hidup kita. Karena seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Dan segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Layani Tuhan dengan tulus. Layani jemaat dengan tulus. Beritakan Injil dengan tulus. Bukan karena kita mencari puji-pujian untuk kita. Bukan karena kita mencari keuntungan untuk kita. Karena kita tahu kalau kita pun bisa melayani, semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa berdiri menyampaikan Injil Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kita ini hanyalah alat di tangan Tuhan. Biarlah izinkan Tuhan memakai hidup kita menjadi alat peraganya. Izinkan Tuhan memakai bibir lidah kita menjadi penyambung lidahnya Tuhan. Menjadi juru bicaranya Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita mencari puji-pujian untuk kita. Tapi semua kita dedikasikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara, yang ketiga, makna dari peristiwa Yesus dibaptiskan adalah apa yang dilakukan oleh Yesus. Sebetulnya itu adalah momen di mana Allah menyatakan siapa putranya. Dan momen di mana Yesus mendeklarasikan siapa dirinya. Bagaimana kita bisa memahami? Untuk bisa lebih memahami keberadaan, kebenaran ini, maka kita harus melihat gaya penulisan Markus ini. Saya ulang lagi. Yang pertama, setelah Yesus keluar dari air, dia melihat langit terkoyak. Dituliskan langit terkoyak. Yang kedua, Roh Allah turun dari surga berbentuk seekor merpati. Dan yang ketiga, ada suara dari surga. Tetapi saudara harus cermat membaca Alkitab.
Di dalam Markus pasal 1 ayat 10 dikatakan, pada saat ia keluar dari air, pada saat Yesus keluar dari air, ia melihat langit terkoyak. Ia melihat langit terkoyak. Kata ia di sini kata ganti dari Yesus Kristus. Yesuslah yang melihat langit terkoyak. Yesuslah yang melihat Roh Tuhan turun seperti merpati. Dan Yesuslah yang mendengar ada suara dari surga. Berarti orang lain tidak melihat hal itu. Dan orang lain juga tidak mendengar suara itu. Tetapi bagaimana kemudian dalam proses waktu Injil ini dituliskan oleh Markus. Kita tahu Markus itu adalah keponakannya Barnabas yang sering disebut dengan Yohanes Markus. Yohanes Markus itu adalah salah seorang dari 70 murid Yesus. Dan Yohanes Markuslah yang menemani Paulus dan Barnabas dalam penginjilan pertama. Kemudian ada muncul perselisihan, Paulus tidak mau lagi membawa Markus, dan tetapi Barnabas ingin agar Markus tetap ikut karena terjadi perpisahan antara Paulus dengan Barnabas. Bagaimana bisa terjadi Markus bisa menuliskan kisah ini? Sekarang kita bisa memahami, pasti Yesuslah yang mengajarkan kepada murid-muridnya tentang apa yang dimaksudkan dalam simbolis itu, langit terbuka, roh Allah seperti burung merpati turun, dan ada suara dari surga. Tentu saja dalam keyakinan saya, selama 3,5 tahun Yesus bersama murid-muridnya, Yesus mengajarkan mereka, Yesus menceritakan pengajaran-pengajaran yang harus mereka pahami, termasuk juga apa yang terjadi pada saat Yesus keluar dari air setelah dibaptiskan itu. Dan dikemas oleh Yesus sebagai cerita yang penuh makna dalam simbolis. Simbolis apa? Yang pertama, langit yang terkoyak. Sekali lagi dalam pandangan saya ini jangan dipahami secara harafiah. Harus dipahami secara simbolik. Saudara, di dalam Alkitab setiap kebenaran atau setiap tulisan itu pasti ada background historinya. Latar belakang sejarahnya. Kita tahu bahwa ketika Markus menuliskan kitab Markus ini, di Timur Tengah itu berkembang pemahaman-pemahaman Helenis yang memahami bahwa langit itu adalah area ilahi dan bumi itu adalah area manusia. Langit itu tempat tahtanya Allah dan bumi itu adalah tempat manusia berdosa. Nah, pemahaman ini dibangun dalam simbolik. Ketika Yesus dibaptiskan, dia menggenapi janji Allah. Dia menggenapi semua hukum yang ada. Maka sekarang ada sebuah deklarasi kebenaran dari Allah. Deklarasi pernyataan diri Yesus yang sebenarnya. Bahwa kedatangan Yesus Kristus itu adalah untuk membangun hubungan. Membuka jalan manusia. Dipulihkan dan bisa membangun hubungan dengan Allah. Yang dapat kita pahami, langit terkoyak. Sebelum Yesus turun menjadi manusia, langit itu tertutup rapat. Tertutup rapat artinya manusia tidak punya akses untuk berhubungan dengan Tuhan. Manusia tidak punya celah untuk berdialog dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Karena manusia berdosa, Allah yang Maha Suci. Tapi ketika Yesus datang, dialah yang mengoyak langit itu. Kedatangannya telah membuat langit itu terkoyak. Artinya sekarang di dalam Yesus Sang Pendamai itu, manusia bisa punya potensi dikembalikannya kepada rancangan Allah. Manusia punya peluang diproses dikembalikannya kepada rancangan Allah semula dalam keselamatan. Sehingga manusia bisa membangun hubungan kembali dengan Bapa di sorga. Dan di dalam Dia Sang Pendamai, manusia bisa berdamai dengan Allah. Yang olehnya dan di dalam iman, semua orang percaya kepada Yesus
bisa menyapa Tuhan pencipta langit dan bumi itu sebagai Bapa kami di surga. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, jadi langit itu adalah simbol daripada areanya ilahi, areanya Tuhan, yang dulu tidak ada akses manusia bisa berhubungan dengan Tuhan. Tapi sekarang di dalam Yesus Kristus Sang Pendamai itu, ada akses manusia bisa bertemu dengan Tuhan dan dapat ada kesempatan punya potensi manusia dikembalikan ke dalam rancangan Allah yang semula, yaitu manusia yang berkenan, yang hidup seperti Yesus Kristus, tanpa cacat celah dan hidupnya selalu menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Yesus telah membuka jalan ke surga. Karena itu kita boleh menyebutnya Yesus itu sebagai Sang Pendamai. Satu-satunya Sang Pendamai, tidak pernah ada tempat lain. Sang Pendamai satu-satunya Allah dengan manusia adalah di dalam dirinya dan oleh dirinya itulah Yesus Kristus. Yesaya 64 ayat pertama dikatakan, sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Demikian dikatakan dalam Yesaya pasal 64 ayat pertama, ketika langit itu koyak, maka engkau turun. Artinya ada jalan yang terbuka, Allah bisa membangun kembali hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita sangat bersyukur mengenal Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Sang Pendamai. Betapa rindunya Allah membangun hubungan, keintiman dengan kita. Betapa rindunya Allah agar kita juga membangun hubungan dengan Dia. Karena kekristenan itu bukan bicara soal hukum-hukum agama, tapi kekristenan itu bicara soal relationship, hubungan, keintiman kita dengan Bapa di surga. Dan sekarang dalam Yesus Kristus itu, Dia telah mengerjakan jalan keselamatan. Dia telah mengerjakan jalan yang terbuka itu, jalan perdamaian. Sehingga saudara dan saya punya anugerah kesempatan untuk kita memanggil Dia sebagai Bapa kami di surga. Dan saudara bisa membangun hubungan yang intim dengan Dia. Dan kita pun dapat menikmati setiap saat kita dapat memanggil Dia, hubungan dan menyembah Tuhan secara benar. Kita bersyukur pada Tuhan. Langit terkoyak. Itu adalah simbol dari sebuah makna bahwa Yesus itu adalah Sang Pendamai yang membuka jalan perdamaian antara umatnya dengan Bapa di surga. Lalu dikatakan setelah langit terkoyak, Roh Allah turun seperti burung merpati dan turun ke atas Yesus. Saudara, burung merpati itu apa? Kita tahu bahwa Roh Allah itu tidak berwujud, tidak berfisik. Roh ya roh. Ya. Tetapi tentu kalau dikatakan Roh Allah dalam bentuk burung merpati, ini adalah simbolik. Dan kita harus melihat bahwa burung merpati itu adalah simbol dari rekonsiliasi, perdamaian antara Allah dengan manusia, karena merpati itu simbol perdamaian. Makanya biasanya di Indonesia ada tradisi habis pemilu antara kubu kompetitor ini, kelompok A, kelompok B, kemudian setelah pemenangnya dinyatakan, lalu sekelompok orang ini berbaur kembali dan melepaskan burung merpati. Burung merpati itu selalu adalah simbol perdamaian. Dan di dalam Alkitab pun saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Roh Allah itu digambarkan seperti burung merpati. Burung merpati itu bicara soal perdamaian antara Allah dengan manusia. Rekonsiliasi. Ketika Nuh mengalami peristiwa air bah yang sangat hebat dan sangat dahsyat. Nuh ya. Dan ketika kapalnya kandas di atas bukit. Dia menunggu berhari-hari. Dia melepaskan burung merpati. Dan yang terakhir, ketika burung merpati dilepaskan, burung merpati kembali dengan membawa tunas zaitun yang segar. Lalu Nuh dapat menangkap maknanya bahwa setelah terjadi rekonsiliasi antara manusia dengan Allah, di mana Allah
tidak menghukum lagi manusia dengan air bah. Saudara, di dalam Imamat pasal 5 ayat 7 dikatakan, untuk korban perdamaian kalau orang itu tidak sanggup dengan kambing domba, bisa diganti dengan burung merpati. Karena burung merpati itu adalah simbol rekonsiliasi. Lalu apa maknanya ketika Yesus keluar dari air, langit terkoyak, dan Roh Allah turun di atas Yesus berupa burung merpati? Itu mengandung sebuah makna bahwa sekarang di dalam Yesus terjadi rekonsiliasi antara manusia dengan Allah. Yesus itu adalah tempat bertemunya antara Allah dengan manusia. Dialah jalan damainya itu. Dialah perdamaian, dialah sang pendamai, dan setiap orang dapat berrekonsiliasi dengan Allah, dapat berdamai dengan Allah, dan dapat terus membangun hidup yang berkualifikasi Yesus Kristus dengan cara dia harus hidup dalam kesucian seperti yang Yesus teladankan. Dia harus hidup mengikuti jejak teladan Yesus Kristus, dan kita harus hidup seperti yang Allah inginkan. Saudara, di dalam Yesus ada perdamaian. Di dalam Yesuslah ada rekonsiliasi. Lalu yang ketiga, suara dari surga, yang menunjukkan betapa dekatnya hubungan Yesus dengan Allah. Dia Bapa dan Yesus putranya. Dan di dalam konteks ini, kita dapat menemukan kebenaran bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia Allah sendiri. Dia memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Bapa di surga. Karena itu saudara, untuk bisa sampai kepada Bapa, tidak ada jalan lain kecuali dalam Yesus Kristus. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, ini kebenaran yang saya ingin bagikan kepada saudara. Kesimpulannya adalah bahwa Yesus dibaptis bukan karena dia berdosa. Yesus dibaptis itu adalah merupakan sebuah kebenaran yang harus kita gali. Dan ketika dalam baptisan Yesus, langit terkoyak, Roh Allah turun di atas Yesus berupa burung merpati dan ada suara, itu harus dapat dipahami sebagai simbolik dari sebuah kebenaran. Yesuslah yang menjadi sang pendamai untuk Allah dan manusia, yang olehnya kita ada dan layak berdiri di hadapan Tuhan karena Yesus telah menebus kita menjadi miliknya. Lalu apa implikasinya bagi kita? Percaya kepada Yesus bukan saja percaya secara logika, percaya kepada Yesus bukan hanya pengakuan dengan bibir dan mulut kita. Percaya kepada Yesus berarti kita harus mengikuti jejak hidup Yesus. Memiliki kerendahan hati yang sungguh-sungguh menyerahkan diri kita kepada Tuhan, bergantung dengan Tuhan, dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa sekarang kita bukan saja menerima karya pendamaian dengan Allah, tapi kita sendiri harus hadir juga memberitakan Injil kerajaan kepada banyak orang. Dan beritakan Injil kepada orang, sampaikan kabar baik kepada orang bahwa di dalam Yesus ada perdamaian, di dalam Yesus ada keselamatan, dan di dalam Yesus ada peluang manusia dikembalikan kepada rancangan semula. Karena itu, berbagai saudara yang mendengar firman ini dan melakukannya, karena orang mendengar dan melakukan firman Tuhan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Kiranya kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh menguatkan kami. Membawa kami dalam satu sikap hidup kami. Kami mau hidup seperti Engkau teladankan bagi kami. Tuhan tolong supaya kami semakin mengerti kebenaran-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami terus bertumbuh di dalam pemahaman firman-Mu yang benar. Dan kami rindu setiap kami diberkati oleh Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik jemaat yang Tuhan kasihi, demikian kebenaran firman Tuhan
Ikuti terus streaming ibadah kita, sementara ini memang kita belum bisa ibadah tatap muka. Semua pasti kita pertimbangkan demi kebaikan kita, tapi saya berdoa, saya berharap ya jemaat, kalau sudah terbiasa vakum, jangan kemudian itu menjadi sesuatu yang menjadi kebiasaan dalam diri kita. Sehingga saudara ibadah streaming juga vakum, saudara ibadah streaming atau juga komsel juga saudara tidak aktif. Saya khawatir karena kelamaan menikmati suasana di rumah, saudara menjadi suam-suam, saudara menjadi lesu, dan saudara menjadi tidak bergairah. Tentu saya tidak harapkan seperti itu, karena apa yang kita alami sekarang ini sungguh-sungguh di luar dugaan kita, sungguh-sungguh di luar kemampuan kita untuk mengendalikan, tapi sebagai anak Tuhan, tetaplah kita fokus dengan Tuhan. Tidak boleh masalah mengurangi gairah kita mencari Tuhan. Saya himbau kepada saudara, supaya ayo kalau ada ibadah streaming seperti komsel yang dilakukan dalam minggu ini hari Rabu besok, ya, jadi saudara harus ambil bagian. Karena kalau saudara tidak dengar firman sama dengan saudara tidak mendapat vitamin. Kalau tubuh saudara tidak ada vitaminnya, saudara menjadi lemas, saudara gampang sakit, akhirnya benar-benar sakit. Dan saya tidak ingin itu terjadi. Ayo saudara tetap kuat dan bergairah untuk ikut dalam ibadah streaming. Kalau saudara kesulitan untuk menggunakan fasilitas Zoom, saudara boleh nanya kepada sekretariat. Ada Pastor David, ada juga Angga, akan bisa mengarahkan saudara. Ya, ikuti juga streaming dari Gereja Pusat, dari Rehoboth Jakarta, pengajaran-pengajaran yang pasti sangat memberkati kita. Demikian informasi yang saya bisa sampaikan kepada saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menutup di dalam doa. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian. Semua baik, semua baik. Haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Pada akhirnya kami bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat Tuhan dalam ibadah streaming pada pagi ini. Setiap yang bergabung dalam ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Baik dalam usaha, pekerjaan, mata pencarian, keluarga mereka, pelayanan mereka semua diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa kiranya terlebih kami mohon, lindungilah setiap kami dari pandemi corona yang sangat menakutkan bagi banyak orang. Demikian juga kami sebetulnya juga khawatir Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, bersama Tuhan kami aman. Karena Engkau melindungi kami, Engkau menjaga kami. Yang berdoa kiranya pulihkanlah bangsa kami, supaya negara kami Tuhan dilalukan segera dari corona ini, sehingga menggeliat kembali semua sektor ekonomi,
kesejahteraan untuk bangsa boleh mulai dapat dibangkitkan kembali. Pemerintah yang bekerja keras untuk mengatasi efek dari pandemi corona, Tuhan memberkati Presiden kami dengan jajaran menteri dan seluruh juga pejabat-pejabat tinggi negara diberkati oleh Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Ketua Sinode kami mohon diberkati. Kami juga berdoa supaya GSKI di seluruh dunia juga diberkati. Kami mohon kepadamu Tuhan dengan penuh kerendahan hati, sekiranya Tuhan berkenan, biarlah Tuhan pakai kami semua menjadi alat di tangan-Mu. Terlebih ajar kami untuk kami dapat melakoni hidup kami, menggelar hidup kami selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan. Terima kasih, kami akan akhiri ibadah kami di ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat, tetap arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Turunlah atasmu damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa persekutuan dan penghiburan dalam Roh Kudus, menyertai saudara mulai siang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam bless. Bless for me, bless for you, bless for us. Sampai bertemu dalam ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Tuhan, ku rela mengosongkan bejana hidupku agar kehendak-Mu saja yang ku ikuti. Kerinduanku hidup serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa di surga. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Bawaku Bapa mengenal pribadi-Mu, biarlah hatiku selalu menghormati-Mu. Bimbingku di setiap langkah hidupku, agar ku tak melukai hati-Mu.
selalu menghormatimu. Bimbingku di setiap langkah hidupku, agar ku tak melukai hatimu. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Tuhan, ku rela mengosongkan bejana hidupku, agar kehendak-Mu saja yang ku ikuti. Kerinduanku hidup serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa di surga. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu, ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Ini hasrat jiwaku, inilah doaku.